Billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan sahabat semuanya, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kita kesempatan untuk kita bisa melaksanakan rutinitas pekanan kita, yaitu kita mengaji bersama dengan para pemateri kita yang berkompeten lulusan dalam dan luar negeri, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama guru kita Ustadz Syahirul Alim yang akan membahas sebuah materi yang sangat-sangat menarik ya. Namun sebelum kita memulai kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, untuk menjadikan aktivitas kita malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat kami Bro Resi Nurjaman. Kepada Bro Resi Nurjaman, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat kami, Bro Resi Nurjaman, yang juga adalah seorang penghafal Al-Quran, yang telah membuka acara kita dengan lantunan bacaan ayat suci Al-Qurannya yang sangat merdu ya tadi. Semoga dengan apa yang telah dibaca oleh Bro Resi itu menjadi wasilah untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan kita di malam hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita beranjak ke kegiatan berikutnya, mohon izin untuk mohon izin yang sedang ya untuk bantu untuk di mutul ya sebentar ya. Sebelum kita beranjak ke kegiatan berikutnya, silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung, mohon kami dibantu untuk reminder dan juga meneruskan informasi dari kajian ini kepada sanak keluarganya supaya materi yang luar biasa nih, ikhtiar langit agar segera umroh ini bisa tersosialisasikan kepada lebih banyak orang. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang pada kesempatan kali ini sudah bergabung, yuk bareng-bareng yuk kita satu klik pahala jariah bersama, upload ke story WhatsApp-nya masing-masing, bagikan ke grup Instagram-nya link kajian pada malam hari ini ataupun link grup agar informasi dari program yang kami laksanakan ini bisa tersosialisasikan kepada lebih banyak orang lagi. Ya, sembari menunggu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan beranjak ke aktivitas berikutnya. Selanjutnya adalah kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Hasri Perdana Putra. Dalam hal ini beliau selaku CEO daripada Arham Travel yang sudah bergabung bersama kita. Kepada Pak Hasri dipersilakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas karunia nikmat kasih sayang yang telah berikan Allah kepada kita semua di kesempatan hari ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup hingga hari ini, diberikan kita, digerakkan kita, mata dan hati kita untuk mengikuti kajian rutin di malam hari ini. Dan alhamdulillah
nikmat yang kemudian tak terhingga pula kita dibersamai oleh para penghafal Quran, para alim, salah satunya yang saya hormati, yang saya banggakan, Al-Ustadz Alim. Ustadz, apa kabar Ustadz? Lama saya nggak Alhamdulillah. berkontak langsung dengan Ustadz Alim. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, baik. Ya. Kami doakan dan semua kami bermohon semoga Allah Ta'ala lindungi dan kemudian jaga Ustadz Alim nantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala dan juga dalam keberkahan. Dan semoga teman-teman Arham, kemudian teman-teman dalam kajian ini ya juga kemudian bisa kemudian mengkaji terus bersama Ustadz Alim dan juga insya Allah dimudahkan untuk berangkat ya ke tanah suci bersama Ustadz Alim. Amin Allahumma amin. Amin. Kemudian salawat teriring salam pula kita haturkan kepada pimpinan kita ya hingga akhir zaman baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Dan semoga ini adalah bagian dari ikhtiar kita menjaga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Baik, sekaligus Ustadz Alim, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa dari manajemen menyampaikan salam, khususnya Ustadz Mujadi Reina, kemudian Bapak Haji Aris, kemudian menyampaikan salam kepada Ustadz Alim dan juga seluruh jemaah. Dan pula kami kabarkan juga kabar gembira bahwa saat ini manajemen memutuskan untuk merubah kemudian nama yang saat ini kita kenal Arham kemudian menjadi El Syirah. Dengan bahagia kita menyampaikan hal tersebut. Semoga nama ini kemudian lebih kemudian nyaman di kuping dan kemudian nyaman dipandang oleh jamaah semua. Mudah diingat dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk semua. Jadi mulai saat ini saya akan memanggil teman-teman semua dengan R Syirah Circle. Ya, mulai malam ini, mulai di kajian Ustadz Alim ini insyaallah. Dan semoga kita semua senantiasa ya dalam perlindungan Allah Ta'ala dan Allah jaga kita untuk senantiasa semangat dalam mengkaji ilmu Allah dan kemudian senantiasa kita terus menjaga kerinduan kita kepada Baitullah. Semoga Allah hantarkan kita, Allah mudahkan kita menuju Baitullah sesuai dengan tema yang diangkat pada kesempatan malam ini oleh Al-Ustadz Alim. Itu kemudahan kemudian kita untuk ikhtiar langit agar segera umroh. Masya Allah. Semoga kajian malam hari ini membuat kita kemudian terus berikhtiar untuk kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuju Baitullah bersama-sama, khususnya bersama Ustadz Alim. Amin Allahumma amin. Demikian kiranya kami sampaikan. Akhirul kalam, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim, Ustaz. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Hasri yang telah memberikan sambutannya dan telah resmi menginformasikan bahwasanya Arham saat ini sudah berganti nama dengan nama El Syirah. Dengan orang yang sama, dengan hati yang sama, kami berharap dengan pergantian nama ini
kami bisa memberikan program-program yang lebih dekat kepada masyarakat Muslim, dan kami bisa memberikan pelayanan yang semakin hari semakin hangat, kekeluargaan, dan juga semakin membaik. Baiklah, Amin. Allahumma amin. baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Penting untuk saya informasikan sekali lagi bahwasanya saya melihat di sini ada beberapa yang baru bergabung, bahwasanya program El Sirat Talk ini rutin kami laksanakan setiap hari Kamis malam ya. Insya Allah setiap hari Kamis malam ini akan diisi oleh para pemateri kita yang berkompeten, lulusan dalam dan luar negeri, yang kita akan membahas topik-topik menarik seputar keislaman yang kami harapkan itu relatable ya dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam kehidupan keseharian. Nah, di samping itu, saya juga melihat di sini ada banyak generasi muda ya yang juga ikut bergabung dalam program ini. Untuk informasi awal, insya Allah kedepannya kami membuka kesempatan untuk kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat semuanya untuk nantinya bisa ikut dan turut berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan kami laksanakan. Saat ini berjalan online dan kedepannya insya Allah kita akan jalankan secara offline. Nah, maka dari itu kepada sahabat semuanya, stay tune untuk terus selalu terhubung dengan kami, juga Bapak Ibu, agar informasi-informasi penting dan juga bermanfaat yang kami selenggarakan itu bisa informasinya tersosialisasikan kepada Bapak Ibu dan sahabat semuanya, terlebih kepada rekan-rekan kita semua. Oke? Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita masuk nih ke materi, mohon kami dibantu ya untuk informasi kajian malam hari ini untuk di-share ke link grup keluarga @minimum atau di story WhatsApp-nya atau story Instagram-nya, agar lebih banyak lagi yang bisa melihat informasi dari program yang kita laksanakan ini. Baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi ini. Tapi sebelum masuk ke materi, saya izin untuk menyapa guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alim. Gimana kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Zaldi. Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Ya kalau katanya, kalau Anda ngobrol sama Ustadz Mujadi itu katanya sehat itu ada 3 kategori Ustadz. Pertama itu sehat fisik, kedua sehat pikiran, 3 sehat hati Ustadz. Nah insya Allah 3 komponen ini sehat semua ya Ustadz. Alhamdulillah, ketiga-tiganya sehat semua ini. Alhamdulillah. Supaya Alhamdulillah. kalau 3-tiganya ini sehat, rasa sehatnya tersalurkan kepada yang lain Ustadz, insya Allah Ustadz. Amin. Baik Ustadz, ini menarik nih Ustadz, topik pembahasan kita pada malam hari ini, ikhtiar langit agar segera umrah. Bisa dikasih sedikit ulasannya nggak Ustadz terkait materi ini bagaimana Ustadz? Oh, Masya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi tema untuk malam hari ini ikhtiar langit agar segera umroh. Nanti kira-kira singkatnya saja ini Kak Waldi, gitu ya. Insya Allah akan saya sampaikan 3 tema ini, 3 poin ini nanti Kak Zaldi. Yang pertama itu adalah sertakan Allah dalam setiap usaha kita. Kemudian doa ikhtiar dengan yakin tanpa putus asa. Dan yang ketiga adalah tawassul. Insya Allah 3 poin ini yang nanti akan menjadi poin pembahasan kita pada malam hari ini, yang nanti akan panjang lebar menerangkan tentang ikhtiar langit agar segera umroh. Insya Allah demikian Kak Zaldi. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ini topiknya menarik ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nih. Sayang banget kalau misalkan tidak disimak dengan baik gitu ya. Oke, maka dari itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi, saya minta tolong kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang pertama, silakan untuk melakukan on cam bagi yang tidak berhalangan ya, supaya kita lebih engaging, lebih terhubung gitu ya. Dan juga walaupun kita laksanakan secara online,
kita tetap merasakan ruh daripada proses belajar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon izin kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk fokus dalam proses pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, kami ingin mengajak untuk memastikan hatinya itu dalam keadaan bahagia atau senang. Karena menurut salah satu literatur ya, bahwasanya ilmu itu bisa cepat masuk itu kalau kita dalam keadaan dua ya. Yang pertama itu deep, fokus yang mendalam. Dua, hatinya keadaan senang. Nah kalau hatinya lagi guna-gulana nih susah biasanya nih ilmu masuk gitu ya. Nah maka dari itu silakan dipastikan dulu hatinya dalam keadaan senang gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya izin untuk memimpin kita untuk berdoa bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sama dengan Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, saya juga ingin belajar pada malam hari ini. Oleh karena itu, kepada gurunda kita, Ustaz Syairul Alim, dipersilakan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Tafadhol maskuro ya Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilma wa bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah, qasin rahimakumullah, peserta kajian Zoom El Siro tadi ya, El ya. Saya belum El Sira. Ya. El Sira. El Sira. Jadi ingatnya Siro aja. El Sira. El Sira. El Sira kan dia. Ya, yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah atas karunia dan perkenan dari Allah Ta'ala kita semua bisa dilonggarkan, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu pada malam hari ini dalam satu tujuan, meskipun berbeda tempat dan rentang tempat yang sangat jauh, namun kita ada di satu tempat dan satu tujuan, yaitu bertafakuh fiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, El Sira Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ini mari kita bahas secara singkat atau yang mewakili pembahasan dari ikhtiar langit agar segera umat. Jadi begini kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada malam ini akan kita bahas beberapa hal terkait dengan ayat maupun dengan hadis ataupun bahkan athar dari para sahabat. Sebelum kita masuk ke sana, yang pertama adalah mari kita fokus seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi kesulitan yang dialami antara beliau dengan Fir'aun. Mari kita bahas bersama pada surat Toha, surat nomor 20 pada penulisan urutan Al-Quran. Ayatnya adalah yang ke-25, 26, sampai 28.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini juga sekaligus masuk kepada poin pertama ini. Jadi poin yang akan kita bahas nanti, sertakan Allah dalam setiap usaha. Untuk yang pertama ini langsung saya sebutkan, itu seperti di Nabi Musa alaihi salam ketika Allah Ta'ala tugaskan berdakwah kepada Fir'aun, namun yang didapati pada diri beliau itu adalah kesempitan. Bagaimana tidak, seorang Nabi Musa, satu, dia rakyat biasa yang diperintahkan kepada beliau dakwah kepada penguasa yang mungkin menurut akal manusia bukan tandingannya. Terlebih Nabi Musa alaihi salam punya, maaf ya, mungkin bahasa mudahnya lah, itu adalah hutang jasa kepada Fir'aun. Karena dulu semasa kecilnya Nabi Musa itu dirawat oleh keluarga Fir'aun, keluarga kerajaan Fir'aun. Sementara beliau melakukan kesalahan yang membuat Fir'aun tidak suka. Kira-kira demikian. Nah, dua masalah yang besar inilah yang membuat Nabi Musa alaihi salam akan melaksanakan tugas dari Allah Ta'ala itu ada rasa sempit di dalam dadanya. Nah, kemudian Allah Ta'ala ceritakan kisah itu, diabadikan dalam Al-Quran surat Toha, agar kita ambil pelajaran. Nah, pelajaran yang kita ambil, muslimin rahimakumullah, dari kisah beliau ini, beliau berdoa rupanya, Rabbish rahli sadri. Ya Allah, wahai Rabbku, lapanglah dadaku. Masya Allah ini. Artinya, lapangkanlah dadaku. Doa ini diucapkan ketika menghadapi kesulitan hidup, kesulitan tugas. Maka bisa ditarik ifadah di sini. Jadi sempitnya diri, sempitnya hati, itu adalah petaka bagi diri itu sendiri. Ini yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Ternyata perasaan tidak pede, tidak percaya diri, itu justru adalah musibah bagi diri itu. Nah, ini disadari oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, aku nggak pede akan menyampaikan tugasmu ini kepada Fir'aun, dan itu masalahnya, dua yang besar itu tadi. Maka kemudian Allah Ta'ala berikan kelapangan dada. Ternyata tersirat pula penjelasan, wahai Musa, atau di dalam diri Nabi Musa, bagiku Fir'aun itu adalah masalah besar. Tapi bagi Allah Ta'ala, Fir'aun itu sesuatu yang kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ini disadari betul oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ya. Maka seperti tadi yang saya katakan, sertakan Allah dalam usaha. Jadi yang mustahil itu adalah kita manusia ini. Ukuran kita itu ada sesuatu yang mustahil. Mungkin seperti itu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan inilah yang disadari Nabi Musa alaihis salam. Yang sulit itu adalah masalah kita. Atau kita menghadapi masalah itu ada. Kamusnya sulit itu ada. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak ada yang sulit. Subhanallah. Itu yang diyakini Nabi Musa alaihis salam. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, ketika usaha-usaha yang kita lakukan, atau mungkin ketika kita mempunyai sebuah harapan, cita-cita, ada kesandung sesuatu, kemudian usaha zahir kita itu ternyata mentok, gitu ya, maka yuk kita mengikuti jejak Nabi Musa alaihis salam. Bagi kita sesuatu yang mungkin terancam gagal, ketika Allah Ta'ala kita hadirkan dalam setiap langkah kita,
maka tidak ada yang mustahil, pasti berhasil. Dan apa yang terjadi kaum muslimin rahimakumullah? Terbukti Allah ceritakan pula Fir'aun yang dipandang Nabi Musa alaihissalam adalah masalah besar. Tapi setelah Nabi Musa menyertakan Allah Ta'ala dalam menjalankan tugas ini, dalam langkah dakwah, ternyata Allah selamatkan. Fir'aun yang tadinya mungkin menurut beliau itu tidak mungkin untuk dikalahkan, ternyata binasa. Dan itu Nabi Musa alaihissalam tidak kayak modal itu. Cukup dengan berdoa. Semua langkah-langkah itu ditunjuki Allah Ta'ala. Mulai dari larinya Nabi Musa menjadi Fir'aun sampai mentok ke tepian laut, kan gitu ya. Itu semuanya atas arahan Allah Ta'ala. Karena Allah dipanggil oleh Nabi Musa untuk serta di dalam menjalankan tugas itu tadi. Maka Allah menunjuki. Allah tunjuki. Kemudian ketika sudah mentok, nah gitu ya, di tepi sungai laut ya, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar. Diwahyukan kepada beliau agar memukulkan tongkatnya ke air laut. Menyibak air laut itu tadi. Tidak perlu mengeluarkan modal sedikit pun. Kemudian mencurahkan pikiran, menggerakkan orang-orang yang ada di bawah dia. Tidak perlu. Allah Ta'ala yang semuanya memberesi apa yang menjadi masalah Nabi Musa alaihissalam. Sampai ke seberang selamat. Tidak satupun Nabi Musa dan kaumnya yang beriman kepada beliau itu terkena musibah seperti yang timpakan pada Fir'aun dan bala tentaranya. Inilah kaum muslimin rahimakumullah ya. Jadi orang kalau dia itu sudah disertai, dibersamai oleh Allah Ta'ala gitu ya, dan dia juga penuh yakin dirinya itu merasa bahwa kalau tidak disertai, dibersamai Allah Ta'ala, pastilah segala cita-cita itu gagal, sulit dikerjakan, bahkan mungkin mustahil dicapai, kan gitu ya. Tapi ketika Allah bersama dia, tidak ada satupun yang gagal, pasti berhasil. Dan itu sudah terwujud dan dibuktikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu demikian. Nah, maka kaum muslimin El-Sirah Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita selalu sertakan Allah Ta'ala dalam setiap usaha kita. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak tercapai, tidak ada pula yang dikatakan gagal selama kita menyertakan Allah dalam setiap langkah kita. Nah, tentunya terkait dengan kita mempunyai usaha-usaha, kan gitu ya, ada keinginan untuk bisa berangkat ke tanah suci, menjadi tamu-tamu Allah Ta'ala yang dimuliakan, kan gitu ya. Mungkin menurut perhitungan kita, apalah saya, pekerjaanku cuman sebagai pedagang kecil-kecil, barangkali seperti itu. Ukuran kita itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka sertakan Allah Ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Sesuatu yang mustahil menurut beliau. Tetapi ternyata kan dia itu semuanya berhasil. Yang tadinya merasa bahwa Fir'aun itu adalah hambatan yang sangat besar, tapi ternyata kecil di hadapan Allah Ta'ala. Logikanya kaum muslimin rahimakumullah, orang itu kalau orang ya termasuk kita, manusia lah secara umum manusia, kalau dia sendiri tidak menyertakan siapapun, kadang-kadang sebenarnya masalah kecil pun dirasa itu berat itu. Saya kira di sini ada siapa? Mungkin Kak Waldi barangkali, Kak Waldi. Nah, gitu ya. Kalau antum berada di tempat sempit, Kak Waldi, sudah sempit, kemudian gelap, atau nggak perlu gelap lah, atau di mana ya? Di kamar mandi, tiba-tiba coro. Coro ya? Apa itu ya? Kecoro? Coro apa itu? Itu ya? Coro atau kecoa? Lubang pembuangan air. Kecoa. Kecoa, ya kecoa. Kalau ada di tempat sempit,
Kecoa saja dianggap musibah, petaka besar. Masya Allah. Tapi ketika Kak Waldi berada di tempat yang luas bersama banyak orang, bahkan orangnya itu sama sekali tidak ada tandingannya sama sekali, jangankan kok kecoa kan gitu loh ya. Itu binatang yang buas membahayakan pun itu tidak jadi masalah. Ketika Kak Waldi bersama orang hebat, nah, gitu ya. Itu demikian. Tapi itu tadi lah. Karena itulah kaum muslimin maafkan gitu ya, El Sirasirto yang dirahmati Allah Ta'ala kan gitu ya. Jadi kita jangan berjalan sendirian dalam setiap cita-cita, harapan-harapan kita ke depan. Nah, gitu. Sertakan Allah Ta'ala, karena dengan menyertakan Allah Ta'ala sesuatu yang mustahil itu tidak akan lagi menjadi hambatan, pasti diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Ada kisah menarik di sini juga di dalam Al-Quran, El Sirasirto yang dirahmati Allah Ta'ala, itu Nabi Yusuf alaihi salam, bapak beliau, Nabi Yakub, Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub alaihi salam itu kehilangan Nabi Yusuf dan saudaranya itu ya, Bunyamin itu ya, kehilangan itu. Di antara kata-kata beliau kepada putra-putranya agar jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya bunayyadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tai'asu min rauhillah, dan seterusnya. Ya bunaya, wahai putraku, ini kata beliau Yakub kepada putra-putranya. Idhabu, pergilah kalian, fatahassasu, maka terilah mi Yusuf wa Yusuf, yaitu Benyamin. Wala tasu mirrohlah, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, gitu ya. Jadi usaha tetap. Usaha yaitu beliau mengatakan idhabu, pergi kamu keluar dari rumah, cari saudara hilang sampai ketemu, dan kamu sertakan Allah Ta'ala dalam usahamu ini. Wala tai'asu mirrauhillah. Dan apa yang terjadi kalau zaman dahulu kan gitu ya, untuk mencari orang itu Masya Allah kan gitu ya, itu sesuatu yang mustahil, sudah lama hilang bahkan Nabi Yusuf dan saudaranya dari pangkuan keluarganya, beliau Nabi Yusuf dan anak-anaknya, itu sudah terlalu lama. Mungkin menurut akal kan gitu ya, menurut akal tidak mungkin akan ditemukan, sudah lama, mungkin sudah mati barangkali kan gitu ya, atau mungkin sudah nggak ingat lagi dengan orang tuanya, paling tidak suatu saat bila ketemu pangling kan begitu, sesuatu yang mungkin mustahil dirasakan gitu ya. Tetapi Masya Allah, keyakinan Nabi Yakub alaihissalam, dan itu juga ditularkan kan ya, disampaikan pula kepada putra-putranya, harus optimis. Idhabu fatahassasu, kata beliau, silahkan kalian keluar rumah dan kalian harus yakin akan ketemu. Subhanallah. Dan singkat ceritanya kaum muslimin rahimakumullah, ketemulah, dan Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang konon katanya Nabi Yakub alaihissalam saking sedihnya itu sampai matanya itu tidak lagi bisa melihat. Tetapi setelah Nabi Yusuf bertemu kan gitu ya, baru ada kabar bahwa keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya itu saking senangnya itu, kemudian beliau bisa melihat kembali. Subhanallah, gitu ya. Jadi bagi putra-putra Nabi Yakub alaihissalam, gitu ya, itu sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan, tetapi atas keyakinan Nabi Yakub alaihissalam, gitu ya, selagi menyertakan Allah Ta'ala dalam usaha pencarian, pasti tidak akan nihil. Subhanallah. Dan itulah pentingnya
muslimin itu sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wala tadhunnuna billahi dzunun. Jangan berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Bersangka apa mungkin, putus harapan dan seterusnya. Jangan sama sekali. Selagi optimis, Allah Ta'ala sertakan dalam setiap langkah kita, mewujudkan setiap usaha dan rencana kita. Yang sulit itu akan menjadi mudah, yang mentok itu akan ada jalan yang luas di hadapan sana. Insya Allah demikian. Yaitu poin pertama Kak Waldi. Untuk poin yang kedua tadi saya berikan, gitu ya, yaitu berdoa sambil ikhtiar, jangan ada dosa. Satu hadis, gitu ya, dan hadis ini sahih insya Allah kan dia, saya cek gitu ya. Hadis itu insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, inni la astati ayyarfa'a abdi yadaihi ilayya fa'aruddahuma khaibataini. Atau di riwayat yang beda itu sifat. Saya itu malu. Atau di hadis sebelumnya adalah, kalimat sebelumnya adalah, Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha malu, zat yang maha sangat bijaksana dan mulia. Pemalu Allah Ta'ala itu. Nah, Allah malu ketika ada hambanya berdoa, mengangkat tangannya ke langit, mengharap kepada Allah Ta'ala, kok tidak dikabulkan atau nilainya 0, nihil gitu ya. Allah malu. Mosok zat yang maha mulia kemudian dimintai hambanya dan Allah Ta'ala mampu memberi, kok nggak ngasih? Itu Allah Ta'ala malu itu. Nah, gitu ya. Itu sifat Allah Ta'ala, maha malu itu demikian. Nah, inilah berdasarkan hadis ini kaum muslimin Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, agar usaha kita untuk bisa berangkat umroh ya adalah dengan berdoa. Kalau yang pertama tadi, menyertakan Allah dalam setiap usaha. Jangan merasa bahwa kekuatan kita lah yang akan mewujudkan cita-cita kita, kepintaran kita lah yang nanti akan membuat rencana kita berhasil. Jangan. Tapi sertakan Allah Ta'ala dalam setiap langkah kita. Andaikan tanpa menyertakan Allah Ta'ala ada orang yang seperti itu dan berhasil cita-citanya, pasti keberhasilan itu tidak diberkahi oleh Allah Ta'ala. Karena itu ada unsur kesombongan. Nah itu demikian. Maka jangan sampai gitu ya. Jadi setiap usaha kita, langkah kita sertakan Allah Ta'ala. Demikian. Kembali ke poin yang kedua tadi, kaum muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita itu merasa mengetuk hati barangkali kan gitu loh ya, minta bantuan orang untuk setiap usaha kita, butuh bantuan. Kalau di zamannya Nabi Musa alaihi salam meminta bantuan kepada makhluk, subhanallah kan gitu ya, itu tidak ada yang bisa, mentok. Manusia, maaf, bisanya apalah. Andaikan dia punya yang dia minta, yang diminta, belum tentu dia dermawan rela memberikannya. Andaikan dia itu dermawan, kan gitu loh ya, ternyata ada yang tidak dia bisa berikan. Kan begitu, selalu mengecewakan kalau harapan kepada manusia. Maka tepatnya itu kaum muslimin, harapan itu disandarkan kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Itu diantara ikhtiarnya. Yang kedua itu adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu demikian. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Ta'ala dan kamu yakin pasti diijabahi. Karena hadis itu tadi juga, gitu ya, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang mengangkat tangan berdoa kepadanya kok tidak diijabahi. Malu itu. Ya, kemudian tadarruk. Dalam doa ini diantara adabnya berdoa itu adalah tadarruk. Merendah diri, nah gitu ya, menjadikan hati, kekuatan, materi yang dimiliki semuanya itu ada di bawah kaki
tidak dia jadikan tempat bergantung sama sekali. Ini namanya tadarruk. Nah, ya. Jadi kepandaian lepaskan dulu. Lepaskan bukan dibuang gitu ya. Cepat. Kemudian harta yang banyak kan gitu ya. Itu jangan dianggap bahwa itu adalah salah satu sukses. Nah, gitu ya. Penentu kesuksesan kita. Mewujudkan cita-cita kita. Jangan. Kemudian kekuatan, bahkan kekuatan, baik bisa kekuatan fisik maupun kekuatan akal gitu ya, itu semuanya itu jadikan di bawah dulu. Tadarruk, kira-kira demikian. Maka ketika di titik nol kita tidak mengharap kepada kekuatan, tidak mengandalkan kepandaian dan pikiran, tidak mengandalkan kekuatan makhluk, bantuan kerabat, orang tua dan orang-orang tercinta, nah disitulah kita itu yang disebut tadarruk. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, orang yang terzolimi, orang yang terzolimi itu doanya mustajab. Insya Allah, doa orang terzolimi itu mustajab. Meskipun yang berdoa itu pendosa, meskipun pendosa. Karena apa? Orang yang terzolimi itu adalah orang yang berada di titik paling rendah. Nah, gitu ya. Misalkan saja orang yang sudah terzolimi dulu di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu di awal-awal dakwah, beliau diganggu oleh Abu Jahal dan konco-konconya. Nah, gitu ya. Orang yang selevel dia itu. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan di awal-awal dakwah. Bahkan sampai tengkuk beliau itu ditindih dengan kotoran unta saat beliau itu sujud. Nah, gitu ya, pernah juga. Kemudian beliau kan pulang, ceritanya itu pulang, sampaikan kepada Fatimah putri beliau kan gitu ya. Maunya sih nggak terima, tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan diantara doanya, ya Allah, alaika bi Quraisyin. Ya Allah, apa itu? Hadapilah orang-orang Quraisy itu. Subhanallah, bener itu muslimin rahimakumullah. Di perang Badar, Abu Jahal, Abu Jahal yang dulu menghina beliau, menghambat perjalanan dakwah beliau, dibinasakan oleh Allah Ta'ala di perang Badar. Ini juga kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak boleh putus asa. Awal dakwah Nabi sampai dengan perang Badar, itu kurun waktunya 10 tahun ini. Masya Allah, 10 tahun. Tetapi pasti, nah, gitu ya, semua yang pasti datang adalah dekat, kan begitu. Nah, itu kan demikian, itu kaidahnya kan seperti itu. Semua yang nanti terjadi itu disebut dekat, kan gitu ya. Nah, begitupun itu yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dulu menzalimi Nabi Muhammad dibinasakan Allah Ta'ala di perang Badar. Itu kurun waktunya 10 tahun. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bangun malam, tadarruk, kan gitu ya, merendah diri kepada Allah Ta'ala, kan gitu ya, buang jabatan, buang kekuatan, buang juga teman-teman dan seterusnya, abaikan semuanya, hanya fokus memohon kepada Allah Ta'ala, kan gitu ya. Baru sehari, 2 hari, semalam, 2 malam, sebulan, 2 bulan dan seterusnya, kok kemudian berhenti suudzon kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan mengijabahi. Tidak boleh yang seperti itu. Wala tayasu mir rauhillah, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Itu kira-kira demikian. Maka kembali lagi ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah tidak ada yang mampu lagi membela beliau, nah, gitu ya, berdoa kepada Allah Ta'ala dan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Itu demikian. Termasuk juga Nabi Musa ini, kembali lagi ke cerita Nabi Musa, ini termasuk tadarruk juga gitu ya. Dulu Nabi Musa alaihi salam, ibunya di sini kaum muslimin.
ibunya Nabi Musa ketika Nabi Musa masih belia kecil kan gitu ya, itu kan diancam akan disembelih. Nah, gitu ya. Mereka itu keputusan raja pada waktu itu kan semua bayi laki-laki harus disembelih. Nah, apa itu? Keinginannya ibunya Nabi Musa alaihissalam itu kan apa itu? Segera binasa itu Fir'aun itu. Tapi Fir'aun binasa itu ketika Nabi Musa alaihissalam setelah diutus oleh Allah Ta'ala jadi seorang Rasul dan Nabi. Itu kan kurun waktu yang sangat lama itu, subhanallah. Tetapi yang jelas, harapan ibunya Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dikabulkan, walaupun dalam kurun waktu yang lama. Tapi yang pasti, Allah Ta'ala itu mampu membinasakan. Kenapa pada waktu yang lama, kurun waktu yang lama kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala itu memang pasti mengijabahi doa-doa kita. Kemudian Allah Ta'ala juga mempunyai skenario yang indah. Allah memilih waktu, momen, di mana Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya yang pas, yang indah. Maka betul keindahan pula yang didapatkan dari doa ibunya Nabi Musa dan juga Nabi Musa serta kaum muslimin pada waktu itu. Ya, indah. Jadi memang Allah Ta'ala memilih. Kalau belum tepat pada waktunya, tepat, ya bagus kan gitu ya. Ya, kita harus terus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Lakukan doa terus tembus langit sana. Nah, itu tuh demikian. Dan itu juga janji yang disampaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, berdoa kepada Allah Ta'ala itu pasti diijabahi malam yakjal, selagi tidak tergesa-gesa. Itu demikian. Sesuatu yang mustahil pun juga pasti akan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Itu ceritanya Nabi Zakaria itu ya, yang meminta putra di umur yang sudah tua. Padahal secara klinis kan itu ya, secara klinis akal manusia, istri beliau itu mandul, tidak mungkin lagi punya anak. Lagian juga sudah tua, sudah mandul, tua lagi. Tapi beliau tidak putus asa meminta kepada Allah Ta'ala. Mustahil itu kan ukuran manusia. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak ada yang mustahil. Itu tadi. Ketika kita itu menginginkan bisa berangkat umroh atau haji ke Baitullah, gitu ya, otak kita, akal kita mungkin, wah nggak mungkin ini. Anak banyak sedang sekolah semuanya, itu sampai kapan nanti? Nah, gitu ya. Kerja cuman ini saja, itu kan ukuran kita. Sesuatu yang mustahil itu ukuran kita. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak ada yang mustahil. Nah, gitu ya. Subhanallah, nah, gitu ya. Itu demikian. Begini, ada sebuah cerita di daerah sini, Nguruki ya, tepatnya di Nguruki, gitu ya. Itu seorang bapak, gitu ya, pekerjaannya hanya tukang sapu di sebuah lembaga pendidikan kan dia. Dia tukang sapu, tukang ya ngerawat tanaman kan gitu saja. Nah, ukuran manusia sekarang ini untuk makan, untuk biaya apa-apa kan gitu ya. Apa mungkin cukup kan gitu ya. Apalagi kok punya cita-cita mau berangkat umroh. Tapi terjadi, nah gitu ya, dia hanya seorang tukang bersih di sebuah lembaga pendidikan di daerah Lukis ini, tapi alhamdulillah kan itu ya, beliau bisa berangkat umroh biidznillah. Itu diantara bukti bahwa gitu ya, kekuatan manusia itu semuanya itu tidak menjadi tolok ukuran dalam keberhasilan sebuah cita-cita besar, tidak sama sekali. Tetapi atas izin Allah Ta'ala, siapapun dia, bahkan orang yang mungkin mustahil mewujudkan, tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki akan terwujud pula dengan doa. Ya. Itu demikian. Demikian Kak Waldi, barangkali 2 poin yang saya sampaikan ini. Atau mungkin mau jeda sebentar atau kita lanjut terus, monggo silahkan. Baik Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, kita lanjut aja Ustadz sampai materinya selesai dulu, baru nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab Ustadz, insya Allah. Oh Masya Allah, oh ya, siap ya. Ya,
Saya tambahkan lagi untuk poin yang kedua ini, kan gitu ya, sebagaimana kalam Allah Ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ahu. Nah, kan gitu ya. Siapakah yang bisa mengijabahi doanya orang yang mentok? Nah, al-muttar itu kan orang yang sudah mentok itu. Tidak ada jalan keluar menurut ukuran manusia. Muttar itu namanya. Orang yang sudah mentok. Ya hanya Allah saja. Hanya Allah. Maka kan ada dalam kisah muslimin rahimahumullah diceritakan gitu loh ya, bahwa terkait dengan ayat ini orang yang mentok itu adalah orang yang seorang pemuda, dia melakukan perjalanan bersama seorang pemandu jalan kan itu ya, kuayatkan gitu ya, seorang pemandu. Rupanya di tengah padang pasir pemandu itu tadi khianat, ternyata dia penjahat. Maka dalam rute yang katanya mengantarkan ke tujuan ini tadi, ada turis itu tadi, seorang pemuda tadi, ternyata dialihkan ke sebuah tempat yang sepi dan didapati di situ sudah ada tulang-tulang manusia. Maka pemuda tadi langsung tersentak, itu kaget, wah ini kayaknya nggak ada yang nggak beres ini. Makanya kemudian pemandu jalan tadi ternyata khianat itu tadi. Kamu, gitu ya. Nah, ini si turisnya tadi kan, seorang pemudanya tadi. Udahlah, kalau kamu pengen hartaku silahkan ambil semuanya, tapi biarkan aku lepas pulang bertemu dengan sanak kerabatku, karena mereka sudah menantiku. Tapi rupanya pemandu jalan tadi namanya penjahat kan, enggak, kalau hartamu memang sudah aku ambil, enggak masalah. Tapi yang keinginanku yang kedua itu adalah membunuhmu. Rupanya pemuda itu tadi tambah takut lagi kan dia. Nah, akhirnya dia meminta izin supaya sholat 2 rakaat dulu kan ya. Ya sudahlah, kalau cuma sholat 2 rakaat nggak usah lama-lama kan ya. Akhirnya sholat pemuda itu tadi. Agar kemudian pemuda itu tadi dalam sholatnya itu tidak ingat kecuali ya ayat ini saja. Jadi dalam dia membaca surat dalam sholatnya itu ndak hafal dia. Qul huwallahu ahad misalkan itu ndak hafal dia. Dia hanya hafalnya ayat ini saja. Amma yujibul muttarra idza da'u dan seterusnya itu. Itu saja. Karena apa? Saking takutnya itu kan hilang semua, sudah ingatan-ingatan, memori-memori itu sudah saking takutnya. Subhanallah. Akhirnya di dalam rokaat di tengah-tengah rokaat dia sholat 2 rakaat tadi, gitu ya, ada suara seseorang yang membunuh orang. Dalam selesai sholatnya, ternyata penjahat atau pemandu jalan itu tadi sudah terkapar tak bernyawa, dibunuh oleh seseorang yang menurutnya itu mengendarai seekor kuda kan dia. Nah, maka ditanya itu, siapa kamu? Ya, saya utusan Zat yang tadi kamu berdoa, amma yujibul muttar. Siapakah yang bisa mengijabahi doanya orang yang terdesak, orang yang mentok? Bagaimana tidak mentok kaum muslimin rahimakumullah? Di tengah padang pasir, jauh sanak kerabat, tidak ada siapapun kan gitu ya. Orang yang dipercaya ternyata khianat. Ya. Tidak ada siapapun kecuali Allah Ta'ala. Ini namanya al-muttar, orang yang sedang terdesak, ini mentok seperti ini. Hanya Allah Ta'ala. Nah, makanya di saat-saat seperti inilah, kan gitu ya, seseorang itu nol. Dia tidak mengandalkan kekuatan fisiknya, tidak mengandalkan akalnya, kepinterannya, tidak mengandalkan hartanya, bahkan kerabatnya sekaligus. Atau orang-orang teman setia dia, tidak sama sekali. Inilah ditotok nol, titik nol. Maka justru disitulah Allah Ta'ala itu akan mewujudkan segala keinginan. Nah, maka istifadahnya ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala nanti malam kan gitu ya, memohon agar dimudahkan perjalanan menuju ke Baitullah kan gitu ya.
Nolkan semua. Jangan dianggap lagi kekuatan kita mampu untuk berangkat ke sana karena mungkin fisik, kemudian juga harta yang banyak dan seterusnya. Nolkan semuanya, berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Itu demikian. Ya, kira-kira adalah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah. Terus tips agar Allah tertarik dengan lantunan doa kita. Nah, ini yang ketiga ini insyaallah. Yang ketiga. Apa itu kaum muslimin? Kita ingat ayat Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 35 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Al-ayat. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan mencarilah wasilah kepadanya. Wasilah itu adalah perantara. Salah satu contoh wasilah itu adalah amal soleh kita. Gitu ya. Kita ingat 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Ini hadisnya sahih juga, termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, gitu ya. 3 pemuda ini terjebak di dalam gua karena ada sesuatu, gitu ya. Ada dalam riwayat itu disebutkan karena hujan, kan ya, dalam satu perjalanan, kemudian turun hujan, terus mereka berlindung masuk ke dalam gua. Tiba-tiba guanya itu tertutup oleh batu yang gelinding, kan ya, menggelinding dari atas, kemudian menyumbat mulut gua. Mereka tidak bisa keluar. Nah, sudah. Ini yang namanya al-muttar juga di sini. Orang yang sudah mentok, bagaimana mau minta pertolongan? Kekuatan 3 orang mendorong batu nggak mungkin, nggak kuat juga, nggak bergeser sama sekali. Nah, mereka pasti harapannya kalau ukuran manusia, sudah mati. Belum ada tim SAR saat itu. Nah, ya. Tidak ada pertolongan yang bisa membantu mereka kecuali Allah Ta'ala. Nah, singkat ceritanya, kan gitu ya, di antara mereka kemudian musyawarah, kita tidak akan bisa keluar dari gua ini, kan gitu ya, kecuali atas pertolongan Allah dan untuk mengetuk Allah Ta'ala supaya memperhatikan keluh kesah kita di sini adalah dengan amal soleh kita. Kita pamerkan amal soleh kita kepada Allah Ta'ala, sekiranya amal soleh itu memang diapresiasi oleh Allah Ta'ala supaya dijadikan pemudah kesulitan yang kita hadapi ini. Dan benar, satu orang pertama kan dia menyampaikan, ya Allah, saya punya amal soleh. Seandainya amal soleh ini engkau terima sebagai amal soleh, kan ya Allah, aku jadikan amal soleh ini perantara, wasilah, engkau mudahkan kesulitan. Bukakanlah pintu gua ini, sumbatan batu ini dari gua yang kami berada di dalamnya. Nah, gitu ya. Apa itu amal solehnya? Dia punya orang tua yang selalu dia rawat, diberikan makanan, jamuan. Nah, kecuali susu. Nah, susu, dia selalu memberikan susu untuk orang tuanya di malam hari. Suatu saat, waktu dia menggembala kambing, terlalu lama pulang, sampai larut malam baru bisa memerah susu kambing. Kemudian ketika disodorkan, dihadapkan kepada orang tuanya, sudah tertidur. Nah, dia nggak mau bangunkan. Bejana berisi susu itu tadi dia pegang dan dia berdiri di samping orang tuanya. Ya. Padahal anaknya sudah nangis kelaparan itu. Memang sudah seharian nunggu bapaknya, setelah bapak datang kan gitu ya, ternyata tidak kunjung memberikan air susu karena dia berjanji, lelaki pemuda itu dia berjanji, aku tidak akan memberikan air susu ini kepada siapapun sebelum orang tuaku. Jadi harus orang tuaku dulu. Sampai malam, nah, gitu ya. Baru tengah malam ibunya ngelilir kan gitu ya, bangun kan gitu ya. Tanpa komplain, Bu, saya sudah lama menunggu. Tidak sama sekali. Langsung diberikan begitu saja kepada ibunya. Baru untuk anak-anak dan
istrinya. Ya Allah, ini adalah wujud baktiku kepada orang tuaku sebagaimana yang Engkau perintahkan berbakti kepada orang tua. Kalau ini adalah amal soleh yang Engkau terima ya Allah, aku jadikan ini wasilah. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya mengetuk perhatian Allah Ta'ala, gitu ya, itu dengan amal soleh. Ternyata pintu surga yang tersumbat batu tadi terbuka sedikit namun belum bisa keluar. Pemuda kedua sama, ada amal solehnya. Gitu ya, pemuda kedua. Dan pemuda ketiga itu adalah menahan hawa nafsu. Nah, saya singkat ini kaum muslimin. Nah, ini menahan hawa nafsu. Ya Allah, dulu saya itu punya niat jahat, berzina. Nah, gitulah ya. Saya sudah memberikan duit kepada seorang perempuan dambaanku supaya dia melayani nafsuku. Ternyata dia mengatakan kan gitu, ittaqillah. Kamu harus takwa kepada Allah Ta'ala. Kamu tidak boleh melakukan perbuatan dosa seperti ini. Ketika namamu disebut, padahal aku sudah siap melakukan. Nah, gitu ya. Ya Allah, saya kemudian mengurungkan niat jahatku. Andaikan aku menahan diri dari melakukan dosa ini, Engkau nilai sebagai amal soleh ya Allah, aku jadikan wasilah, bukakanlah pintu gua ini. Nah, karena sudah 3 orang gitu ya, tergeserlah pintu batu yang menutup gua tadi. Mereka bisa keluar. Kaum muslimin El-Sirah Circle yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah diantara cara mengetuk perhatian Allah Ta'ala supaya memperhatikan keluh lantunan doa kita, keluh kesah dan lantunan doa kita, kemudian Allah Ta'ala mewujudkan segala keinginan kita. Itu adalah dengan beramal soleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Gitu ya. Saat kamu itu di waktu longgar, waktu sehat, banyak-banyaklah beramal soleh. Ketika nanti kamu di saat sulit, punya keinginan, namun belum kunjung berhasil, gitu ya. Maka Allah Ta'ala ketika kita itu mendoa di saat seperti itu, Allah segera memberikan perhatian kepada kita. Nah, gitu ya. Nabi Yunus alaihissalam, gitu ya, waktu ditelan oleh ikan, berada di dalam perut ikan, gitu ya, itu sudah di dalam kegelapan perut, di dalam kegelapan dalamnya laut, di dalam kegelapan malam, gelap sekali. Tapi kan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala dan dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Allah Ta'ala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus itu dulu sebelum menghadapi kesulitan, dia bukan orang yang selalu tasbih kepadaku, zikir kepadaku, ibadah kepadaku, maka saat dia mendapatkan kesulitan, aku abaikan keluh kesahnya. Tetapi karena Yunus sebelum menghadapi kesulitan, dia selalu beramal soleh, bersedekah, berinfak, tasbih, tahmid, zikir, dan lain-lainnya, sholat 5 waktu dan seterusnya. Maka di saat dia menghadapi kesulitan, ingin untuk dibantu oleh Allah Ta'ala, aku segera datang menolongnya. Inilah yang dinamakan tawassul kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Itu kira-kira demikian. Dan ini ada makna yang tersirat bagi kita semuanya. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu kalau mungkin bahasa mudah saya, kamu punya kesulitan. Nah, kesulitan apa? Dunia ataupun ukhrawi? Kamu beriman tidak? Kalau beriman, lakukan ini. Nah, gitu ya. Nah, bagi kita pun juga demikian kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ya. Jadi orang beriman kalau menghadapi kesulitan, dia langsung menuju Allah Ta'ala. Itu demikian. Jadi kembali lagi kaum muslimin rahimakumullah, ikhtiar agar kita bisa segera diwujudkan cita-cita oleh Allah Ta'ala, diantaranya adalah umroh ke Baitullah, ya,
Yang pertama, kita harus ikhtiar, berusaha, kan itu ya. Dan dalam usaha kita selalu menyertakan Allah Ta'ala. Kemudian kita harus berdoa penuh dengan keyakinan, jangan ada putus asa atas rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita selalu beramal soleh sebagai wujud tawasul kita kepada Allah Ta'ala. Demikian El Siro Circle yang dirahmati Allah Ta'ala dan juga Kak Waldi selaku moderator pada kajian malam hari ini. Itu di antara poin-poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan. Ya, saya kembalikan ke Kak Waldi, silahkan. Masya Allah, baik, sangat seru ya penjelasan materi dari Ustadz Alim tadi. Materinya cukup insightful dan disampaikan dengan cara yang sangat menarik ya. Tadi kita mendapatkan 3 poin utama yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Alim untuk kita bisa melaksanakan ikhtiar langit agar kita bisa Allah segerakan untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama adalah sertakan Allah dalam setiap usaha. Mohon izin Bro Admin untuk dikondisikan dulu. Oke. Yang pertama, sertakan Allah dalam setiap usaha kita. Lalu kemudian yang kedua, berdoa sembari berikhtiar. Dan yang ketiga adalah bertawassul, baik dengan amal baik ataupun perbuatan buruk yang berusaha untuk kita tinggalkan. Nah, Masya Allah. Semoga ini tidak hanya menjadi pengetahuan saja, namun juga bisa kita serap, masukkan ke dalam jiwa kita dan kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, di sini juga sepertinya bergabung para jamaah dari El Sira di keberangkatan sebelumnya. Sini ada Pak Haji di sini ya, menggunakan akun anaknya sepertinya, dan juga Bapak Ibu yang lain. Pada kesempatan kali ini kami persilahkan pada Bapak Ibu ataupun sahabat semuanya untuk memberikan pertanyaan. Ya, kita batasi terlebih dahulu hanya 2 pertanyaan saja ya untuk sesi pertama ini. Nah, silakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Siapa ini? Ya, untuk berdoa ini kadang-kadang kita kan kalau memang kita berharap banget. Kalau memang sudah doa itu doa yang paling cakep dah ibaratnya ya. Apakah kalau doa itu kita harus mengerti maknanya atau seperti apa doa itu akan supaya dapat segera diterima atau dikabulkan. Kadang-kadang kita sudah berupaya dengan yakin-yakin, tapi kok sepertinya lama atau belum juga gitu. Seperti apa yang harus kita lakukan gitu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya sangat ajib ya. Mohon izin Ustaz memperkenalkan, beliau tadi Pak Haji Zubaidin ya. Oh, Masya Allah. Pak, itu pakai akun anaknya yang jamaah keberangkatan El Sira ya. Kemarin berangkat umrah bersama istri dan juga anaknya. Itu sebagai hadiah dari ulang tahun anaknya, kalau tidak salah ke 17 tahun ya, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, Ini punya pertanyaan yang ajib ya. Bertanya, kita berdoa kok kayaknya lama sekali ya terkabulkan gitu ya. Ini gimana nih Ustaz? Terkait pertanyaan ini silahkan Ustaz jawab. Ya, alhamdulillah Bapak Haji Zubaidin, Masya Allah. Masih Ustaz. Udah berapa lama doanya itu Pak Haji? Ya. Udah berapa lama tadi?
Ya, kalau ulama ya kita kan senantiasa selalu Pak Rustin. Oh, Masya Allah. Ya, ini Pak Haji. Jadi, Ya. ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Nah, gitu ya. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa itu, keinginan itu pasti akan diijabahi. Ini harus menjadi apa itu modal kita dalam setiap doa. Pasti diijabahi. Nah, gitu ya. Kemudian apa itu syaratnya agar dikabulkan adalah jangan tergesa-gesa. Maka ada yang bertanya, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Da'autu rabbi falam yustajab li. Di antaranya gitu. Yang dimaksud tergesa-gesa adalah seseorang mengatakan atau dalam hatinya mengatakan, saya sudah doa tapi kok tidak kunjung dikabulkan. Ini namanya tergesa-gesa ini, Bapak Haji. Masya Allah. Ya. Kalau ada perasaan seperti itu, nah ini kan gitu ya, doa tidak akan terkabul karena itu menjadi syaratnya. Dan ini syaratnya yang menyampaikan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menenteramkan jiwa kita selama penantian, kita bayangkan saja Nabi Musa berdoa, ibunya Nabi Musa berdoa supaya Fir'aun dibinasakan. Dari awal berdoa sampai dibinasakan itu ya tentunya lebih dari 40 tahun. Karena masa kecil Nabi Musa sampai Nabi Musa diutus. Allah mengutus para nabi kebanyakan umurnya sudah mencapai 40 tahun. Jadi 40 tahun ini, Pak. Jadi kecilnya Nabi Musa sampai dibinasakannya Fir'aun itu adalah 40 tahun. Dan yang paling terbaru, Nabi yang paling terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dari berdoa supaya Abu Jahal dibinasakan itu sampai diwujudkan, dikabulkan doanya itu setelah 10 tahun, Pak. Nah, gitu. Ya, maka apa itu orang Muslim dalam berdoa, mentalnya itu adalah yakin diijabahi. Soal kapan nanti akan terwujud itu nanti Allah Ta'ala yang akan mengatur. Karena Allah ketika mempunyai kehendak menetapkan satu perkara, dalam hal ini adalah mengijabahi doa Bapak Haji Zubaidin, kan gitu ya, itu mesti memilih waktu yang tepat yang membuat panjenengan dan keluarga itu puas. Jadi tidak hanya sekedar mengijabahi, oh tidak. Nabi Musa diijabahi puas. Bagaimana nggak puas? Fir'aun dan beserta keangkuhannya dan orang-orang yang dia sombongkan dilenyapkan musnah oleh Allah Ta'ala di depan Nabi Musa dan pengikutnya yang lemah-lemah. Oh, itu sangat memuaskan itu. Subhanallah. Itu demikian. Nah, makanya saya menghasung kepada Bapak Haji Zubaidin terus tetap berdoa. Terus tetap berdoa. Jangan ada hentinya. Nah, gitu ya. Kapan diijabahi oleh Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala yang meracik waktunya. Nah, gitu ya. Kekuatan kita, gitu ya, kewajiban kita itu adalah berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Sambil itu tadi, seperti yang simpulkan oleh Kak Waldi itu tadi. Banyak amal soleh, tahan dosa. Nah, dia harus diminimalisir perbuatan dosa. Insya Allah akan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Kemudian supaya menenangkan kita kepada kita semuanya, kullu ma huwa atin qaribun. Itu kaidahnya dalam syariat itu demikian. Semua yang terjadi itu pas disebut adalah dekat, gitu ya. Jadi kalau kita memohon kepada Allah Ta'ala dan Allah sudah meyakinkan pasti tak ijabahi, kan gitu ya, itu adalah dekat. Karena dekatnya kita itu kan ya mungkin tidak sampai pada kita itu meninggal dunia, kan tidak. Andai kan Allah Ta'ala menghendaki di umur kita atau di kehidupan kita itu bisa berumroh, kalau rencananya adalah umroh atau haji, maka pasti akan diwujudkan. Nah, itu demikian. Gitu Bapak Haji Zubaidin. Jadi tetap berdoa, kan gitu ya.
biar Allah Ta'ala yang meracik kapan dikabulkan doa panjenengan. Kan? Oke, ya makasih Pak Ustadz atas sarannya. Kalau untuk Iya, hal-hal kayak gitu memang gitu selalu seperti itu. Tidak apa namanya berharap boleh, ini boleh kan gitu ya. iya, iya, benar, benar, Iya, benar. Apa, Kak? Tapi kalau kita nggak berdoa salah juga kita ya. Kalau kita nggak meminta salah juga ya. Salah juga. Kalau kita minta kan kok minta dulu kapan ngasihnya gitu. Iya, iya, Nah sekarang ya Ustaz, apakah iya, kita kan selalu berdoa dengan bahasa Arab nih? iya, Nah, iya. apakah kita minimal harus mengerti maknanya atau tidak? Tapi lebih bagus yang mana gitu? Oh, Masya Allah. Oh, doa itu gini, Kak, Bapak Haji Zubaidin. Boleh Ya. pakai bahasa yang mudah bagi kita. Pakai bahasa Oh, Indonesia, ya. daerah Ya. panjenengan itu boleh, boleh. Bebas Oke, doa gitu. itu. Iya, iya, iya. Ya, siap. Benar. Ya kalau Iya. terkadang kan orang bergaya tuh Ustaz, baca doanya dengan bahasa Arab yang sudah panjang-panjang banget. Akhir-akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan gitu. Iya. Gitu Pak Ustaz ya. Iya. Hmm. Ya, makasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah itu ya Pak Haji, izin membuat summary dari apa yang disampaikan oleh Setalim tadi. Yang pertama ya ini juga jadi refleksi buat kita semua ya. Yang pertama adalah berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Yang kedua itu jangan tergesa-gesa. Manusiawi sekali ini. Baik, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi ya, silakan. Oke, kali. Masih sama. Ya, siap Pak Haji. Satu pertanyaan lagi ya. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya silakan. Boleh. Satu slot pertanyaan lagi. Satu seat tersedia. Baik, sudah tidak ada yang bertanya lagi atau masih bingung mau nanya apa? Oh gitu ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan akhiri sesi materi pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami izin untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu dan sahabat semuanya bahwasanya Arham telah resmi berganti nama menjadi El Sira. Dengan rasa syukur dan penuh semangat kami mengabarkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dan insya Allah dengan bergantinya nama ini akan menjadi momentum yang akan menjadi komitmen kami untuk terus-menerus memberikan program, pelayanan, dan berbagai hal yang terus-menerus semakin membaik ke depannya, insya Allah. Lalu kemudian, bagi Bapak Ibu dan sahabat semuanya, apalagi kalangan muda yang tergabung, yang ingin turut berkontribusi pada program-program kami nantinya, kita membuka kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkontribusi ya. Apa bentuk kontribusinya nanti akan kita informasikan. Tapi yang sudah mulai memiliki ketertarikan, silakan bisa menghubungi admin atau salah satu admin yang ada di grup El Sira yang sekarang sudah belum diganti namanya ya. Baru diganti logonya tuh kalau ada yang agak teliti tuh. Dan kemudian kami juga membuka kesempatan kepada para komunitas, organisasi ataupun entitas muslim untuk kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam kebaikan untuk kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk kita bisa membuat program yang lebih berdampak dan memastikan bahwasanya program kita itu bisa tersosialisasikan kepada sebanyak mungkin masyarakat muslim yang ada di negeri ini.
Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita doa bersama terlebih dahulu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang akan dipimpin oleh Ustadz Alim. Kepada Ustadz Alim, mohon izin untuk dipimpin doa Ustadz. Ya, siap. Ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana israfana fi amrina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ma'al abrar. Amin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarah wa la hamman la farajtah wa la ridan illa syafait wa la hajatan hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada guru kita Ustadz Syahrul Alim yang telah penuh dengan semangat, yang terlalu bersemangat ya. Setiap beliau memberikan materinya kepada kita, Masya Allah, merupakan bentuk keberkahan ya. Juga kepada segenap panitia, juga kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan khusyuk. Semoga acara kita pada malam hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan bagi kita semua dan menjadi pahala jariah bagi setiap pihak yang membantu untuk menyebarkan informasi daripada program kita di malam hari ini. Sebelum kita tutup, satu sesi lagi materi yang biasanya kalau misalkan tadi sesi materi sebelumnya itu tuh kalau di Indonesia itu sunnah ya, yang wajib itu dokumentasi ya. Maka dari itu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mohon izin untuk memperlihatkan wajah indah, wajah cerah ya, wajah penuh kebahagiaan ya, untuk kita bisa saling berbagi kebahagiaan dan terhubung untuk didokumentasikan oleh tim admin ya. Silakan untuk dibuka sebentar kameranya dan kita foto bersama. Kita kasih kesempatan sampai 1 menit ya untuk masing-masing melakukan on cam. Nah, Pak Wahyudi dengan baju kuningnya menyimak ya. Akhirnya terlihat wajah tampaknya sekarang, Masya Allah. Baik, silakan yang lain. Oke, Bro Admin bisa silakan untuk diambil gambarnya dengan hitungan 3 dari sekarang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh gak bebas? 1, 2, 3. Masya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada segenap peserta yang terhubung dalam kegiatan malam hari ini.
Kami tunggu untuk hadir kembali pada kegiatan kami di pekan berikutnya, dan kami mohon bantuannya agar informasi dari program ini untuk dibantu untuk disebarluaskan supaya bisa tersosialisasikan kepada lebih banyak orang, sehingga program-program yang kami harapkan bisa memberikan manfaat itu bisa tersampaikan kepada orang yang tepat juga ya. Baik, untuk selebihnya izin saya tutup dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ini sebenarnya pantun klasik ya, tapi masih terus selalu bermakna. Satu pantun lagi. Ada Pak Aris tuh, Pak Supianto. Ada Pak Aris. Ada. Ya, itu Pak Aris. Ya, ada Pak Aris. Pak Aris tuh. Pak Aris istiqomah ngaji beliau, insya Allah. Oh, cakep lah Pak Aris. Satu pantun lagi ya Pak Haji. Satu pantun lagi dicakepin ya Pak Haji. Biar saya semangat juga baca pantunnya setiap habis kajian. Lupa lagi tadi awalnya. Oh ya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Bila ada umur kita panjang, pekan depan berjumpa lagi. Insyaallah, amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Tunggu ya Pak Haji, soalnya nanti kita ada program gathering ya sama jamaah insyaallah. Ya. Amin. Insyaallah didoakan dalam waktu segera. Amin. Amin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم